SAW. Suatu kali Bapak salmakan Allah, kita tidak usah cerita Nabi dulu, kita cerita sahabatnya. Kalau faham sahabatnya, akan faham kualitas gurunya, Nabi Muhammad SAW. Suatu kali sahabat terbaiknya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, yang disebut sebagai Sayyida Syuyukhil Jannah, penghulu orang-orang yang senior, orang-orang yang tua di surga, itu adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka berdebat, ini Nabi sudah wafat. Kenapa berdebat? Salah satu program dakwah dari Khalifah Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, gagal. Umar sebagai penasihat datang kepada Abu Bakar, kegagalan ini ada efek sampingnya yang tidak bisa kita diamkan. Abu Bakar kemudian bertanya, apa masalahnya? Ternyata waktu itu Abu Bakar mengirim 700 penghafal Quran untuk disebar ke berbagai penjuru. Tapi baru sampai di satu wilayah, kemudian disebut ini kejadian Yarmuk. Ternyata 700 orang itu dibunuh oleh orang yang tidak disangka-sangka. Adalah orang yang mengundang, yang ingin bekerja sama dengan Khalifah Rasul Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar tersebut. Maka Umar, karena Umar pernah dikabarkan Nabi, setiap umat, hadis ini hadis Sahih Bukhari, setiap umat ada muhaddatsunnya. Beda dengan muhaddisin. Muhaddisin itu yang membaca yang tertulis, ahli hadis namanya. Lalu ada yang disebut al-muhaddatsun, orang yang bisa membaca yang tidak tertulis, yang bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi, tentu dengan izin Allah. Apa kata Nabi? Jika ada di umatku mereka, lakana Umar, tentulah dia Umar radhiyallahu taala anhu, sosok yang paling dibenci oleh kelompok Rafidah, kelompok pembenci sahabat Nabi. Ternyata kalbunya sangat tajam sekali. Jadi jika ada orang baik, ternyata enggak semua orang suka. Sekelas Umar masih ada yang benci, tapi yang paling benci adalah syaitan. Setiap bertemu Umar kabur. Maka pembenci syaitan adalah atba'us, pembenci Umar adalah atba'us syayatin. Pembenci Umar adalah pengikut syaitan. Syaitan bertubuh manusia. Makan Allah, Umar datang kepada Abu Bakar. Apa kata Umar? Wahai Khalifatul Rasul, wahai pengganti Rasulullah, jika engkau mendiamkan ini dan tidak menanggulanginya, maka Quran yang disimpan di dada para pemuda yang engkau utus itu akan hilang. Kita sudah tua, umur kita sudah tua, umur mereka sudah 60-an tahun. Karena Nabi berdekatan umurnya dengan Abu Bakar dan Umar. Yang lebih tua dari Nabi cuma beberapa sahabat. Zaid bin Sabit, penyair Nabi. Siapa lagi? Salman Al-Farisi, berumur 200 tahun lebih. Karena beliau keturunan Babilonia, orang Persia yang umurnya panjang-panjang. Hanya itu yang panjang. Selebihnya berumur sama dengan Rasulullah atau di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Apa masalahnya? Umar mengatakan, jika ini dibiarkan, Al-Quran nanti tidak akan dibaca oleh generasi setelah kita. Lalu Umar mengusulkan, saya mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu perpustakaan. Belum disalin, baru dikumpulkan materialnya. Ternyata di zaman Nabi belum ada peradaban kertas, kecuali orang Romawi, orang Persia, orang Rum, orang-orang Kit, orang Mesir. Mereka sudah punya peradaban kertas yang disebut kirtas, yang berarti kertas dari papirus. Itu bukan budaya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak diutus untuk menemukan ini. Ini sudah ada. Di mana para sahabat menulis? Jika mereka habis berdagang ke daerah Rum, mereka bawa kertas beberapa. Tapi kebanyakan menulis di batu-batu, di tembok-tembok, di tulang-tulang, di dedaunan yang keras. Walhasil Al-Quran berserakan di mana-mana. Akhirnya Umar mengatakan, ayo kita kumpulkan materi-materi tersebut, bahan-bahan tersebut. Nanti suatu saat khalifah setelahmu akan menyelesaikan misinya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Nabi, khalilun Nabi. Apa kata beliau? Ya Umar, hal taf'al ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau akan berbuat sesuatu yang Nabi tidak buat? Engkau lakukan yang Nabi tidak lakukan.
Coba lihat logika Abu Bakar menganggap bid'ah adalah suatu yang tidak Nabi buat. Tapi Umar mengatakan apa? Bukan begitu, hai Abu Bakar. Kamu pikir-pikir lagi. Jika ini tidak kita lakukan, nanti misi Nabi tidak sampai. Ternyata Umar punya konsep lain tentang bid'ah. Bid'ah itu yang tidak ada maslahatnya. Meskipun Nabi tidak buat, tapi ada maslahat kebaikannya, dia tidak bid'ah. Berdiskusilah mereka. Berbeda panjang sekali, dan itu lama, sa'atain. Mungkin 2 jam, 1 jam. Tapi karena mereka berdialog, mau mendengarkan temannya berdialog, mau mendengarkan dalil hujjah temannya dengan baik, mau piknik kalau hari ini, tidak berguru ke satu model, mau berbagi, apa yang kurang dariku, apa kelemahan argumenku, kamu tunjukkan. Ternyata mereka berbagi, disitulah ketemu satu titik cerah yang kita nikmati hari ini bernama Al-Quran. Apa kata Abu Bakar? Baik, besok kita panggil Zaid bin Sabit, kita kumpulkan Al-Quran yang berserakan itu. Abu Bakar mengalah. Ternyata tidak mesti seorang yang lebih tua, dan dia seorang pemimpin, bahkan dia lebih alim daripada Umar. Itu benar terus. Kadang-kadang orang tua itu kurang dalam tajdid, kurang dalam merenovasi, kurang dalam membuat inovasi. Dia perlu ditegur oleh anak-anak muda yang juga berhati yang baik. Besok mereka datang kepada Zaid bin Sabit. Datang kepada Zaid bin Sabit, mereka kaget juga. Apa yang dikatakan Zaid bin Sabit persis seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar. Apa kata Zaid? Hal taf'ala ma lam yaf'al bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei dua orang guru kami, wahai dua orang senior kami, wahai khalifah Rasulullah, wahai Umar al-Muhaddas, apakah engkau berdua akan melakukan yang Nabi tidak lakukan? Akhirnya itu diurus oleh Umar. Umar ini bahasanya luar biasa. Syaitan tidak bisa masuk lewat hujah-hujahnya. Walhasil tidak sampai 1 jam, Zaid pun menjadi takluk dan mengatakan, baik, tapi engkau perlu tahu wahai Abu Bakar, wahai Umar, misi ini berat sekali. Seandainya engkau suruh aku memindahkan satu bukit ke tempat yang lain, dalam sebulan aku selesaikan, dalam beberapa waktu aku selesaikan. Tapi ini jika diturunkan kepada gunung hancur, sekarang engkau berikan kepadaku amanahnya. Tapi beliau kemudian menerima karena menganggap itu isyarat dari Allah, isyarat dari Rasulullah. Karena apa kata Imam Bukhari dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, tidaklah Umar itu berpikir memprediksikan sesuatu melainkan turun ayat mengenai prediksinya. Maka disebut muhaddas, dibenarkan oleh isyarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan Allah, apa makna kisah pendek ini? Ternyata perbedaan-perbedaan sahabat itu bisa diselesaikan jika mereka berdiskusi dengan cara yang humble, cara yang sangat terbuka, mau membuka diri. Inilah Imam Syafi'i, tidaklah aku berdebat, berdiskusi, melainkan aku ingin melihat kebenaran keluar dari mulut musuhku, sehingga aku mengambil kebenaran itu dan mengikutinya. Beda dengan kita hari ini. Jika kita berdebat, kita ingin mengalahkan dan menutup kebenaran yang ada di lawan bicara kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kesombongan ini, dan ke depan umat kita diberi hidayah, termasuk kami yang berbicara ini, agar mencari kebenaran hatta walaupun dari lisan musuh sendiri. Semoga Allah mencabut kesombongan dan kejahilan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin.